Selamat siang, saya akan mempresentasikan pelajaran geografi modul kelima. Di unit pertama, kita belajar tentang atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti suatu planet, termasuk bumi. Atmosfer tersusun dari komposisi nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida, serta gas-gas lainnya. Komposisi nitrogen di dalam atmosfer adalah sekitar 78% dari keseluruhan gas penyusun atmosfer. Di sini juga dituliskan ada 5 lapisan atmosfer. Yang pertama ada troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang terakhir eksosfer. Cuaca. Cuaca adalah suatu keadaan udara pada suatu saat di suatu tempat. Unsur-unsur cuaca. Yang pertama angin, yang kedua suhu udara, yang ketiga tekanan udara, yang keempat awan, yang kelima hujan, dan yang terakhir kelembapan udara. Iklim. Iklim adalah suatu keadaan umum rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dan dalam waktu yang sangat lama untuk mengalami perubahan. Beberapa macam iklim yang dibedakan dengan kriteria tertentu telah ditetapkan oleh para ahli. Di sini tuliskan ada macam-macam iklim tersebut. Di sini ada 4. Yang pertama iklim matahari, yang kedua iklim Köppen, yang ketiga iklim Schmidt-Ferguson, dan yang terakhir iklim F. Jung-hoon. Di unit kedua, air untuk kehidupan. Di sini belajar tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air tanpa henti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus hidrologi menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Di sini ada komponen siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga evapotranspirasi, yang keempat kondensasi, yang kelima adveksi, yang keenam presipitasi, yang ketujuh infiltrasi dan perkolasi, dan yang terakhir runoff. Unit ketiga, laut sumber pangan masa depan. Di sini belajar tentang relief dasar laut. Di sini ada 4 relief dasar laut. Yang pertama paparan benua, yang kedua basin, yang ketiga punggung laut, dan yang terakhir adalah palung. Di sini belajar tentang klasifikasi laut. Klasifikasi laut berdasarkan letaknya, ada 3. Yang pertama laut tepi, yaitu laut yang terletak di tepian benua yang seolah-olah terpisah dari lautan oleh deretan pulau-pulau dan semenanjung. Contohnya Laut Cina Selatan, Laut Jepang, dan Laut Bering. Yang kedua, Laut Tengah adalah laut yang terletak di antara benua-benua. Biasanya merupakan wilayah laut dalam. Contohnya Laut Mediteran yang terletak di antara benua Eropa, Asia, dan Afrika. Dan yang terakhir, Laut Pedalaman adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua atau hampir seluruhnya dikelilingi daratan. Contohnya Laut Kaspia, Laut Baltik, Laut Mati, dan Laut Hitam. Di sini klasifikasi laut berdasarkan kedaulatan ada 3. Yang pertama laut teritorial, yang kedua zone ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE, dan yang terakhir landas kontinen. Konservasi laut. Konservasi laut adalah usaha untuk menjamin kelestarian ekosistem laut, di mana di dalamnya tidak lepas dari unsur perlindungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan untuk menopang kehidupan masyarakat pesisir. Demikian presentasi pelajaran geografi saya.
Terima kasih, selamat siang.